Baru saja kita membaca hasil survei dari satu lembaga SMRC yang memotret bagaimana respon masyarakat Jawa Barat terhadap para calon atau bakal calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Nah, hasil survei itu menunjukkan bahwa Anies berada di posisi teratas. Kemudian disusul Prabowo, lantas Ridwan Kamil, Ganjar, dan lain sebagainya. Bagi saya agak menarik karena Anies ini satu-satunya gubernur yang tiap hari dihajar oleh mereka yang dalam tanda kutip dianggap lawan politiknya. Dan mereka sesungguhnya merupakan bagian dari pemerintah daerah. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah yang dipimpin oleh gubernur. Tapi faktanya diberlakukan yang namanya trias politika, yaitu ada legislatif, kemudian yudikatif, lantas eksekutif. Nah, legislatif daerah ini kemudian hampir tiap hari menghantam Anies. Semua yang dilakukan Anies selalu dihantam, termasuk yang paling belakangan ini adalah masalah Formula E dan berbagai macam hal yang dilakukan Anies itu seolah tidak ada baiknya. Tetapi yang sangat menarik bagi saya bahwa rakyat ternyata tidak terpengaruh dengan pandangan atau kritikan atau berbagai upaya untuk menjatuhkan kredibilitas Anies. Kenapa ini mereka tidak terpengaruh? Pertama, memang masyarakat kita dengan pemilu yang terus berlangsung setiap 5 tahun sekali telah membuat masyarakat kita itu semakin cerdas. Tidak lagi mudah tertipu dengan berbagai manuver, berbagai pernyataan yang menjelekkan seseorang. Kemudian yang kedua, memang Anies seperti diakui oleh teman-teman di pemerintahan, kemudian lembaga internasional, bahwa Anies ini sangat berjaya, sangat sukses dalam melaksanakan program-program yang dia canangkan. 23 janji politik Anies itu sudah dijalankan. Ya, tentu tidak sepenuhnya sempurna, tetapi sudah dijanjikan. Yang sudah dijanjikan secara politik itu dilaksanakan satu persatu, termasuk pembangunan DP rumah 0%. Kemudian yang menjadi perhatian kita, kenapa di balik hantaman yang tidak ada habis-habisnya dari para dalam tanda kutip lawan politik Anies, masyarakat itu tetap memberi kepercayaan pada Anies? Ya karena memang pertama, Anies ini relatif track recordnya itu baik. Itu yang kita lihat. Kemudian kita lihat berbagai kemajuan yang dilakukan di Jakarta. Tidak hanya memenuhi janji beliau, tetapi dia melakukan berbagai program yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam satu wawancara dia mengatakan bahwa sekitar 5 triliun dialokasikan untuk membantu rakyat yang belum mampu dan harus diberi kesempatan pada mereka, diberi bantuan pada mereka, termasuk anak-anak mereka. Belum lagi kalau kita bicara tentang pengembangan sumber daya manusia, luar biasa. Mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Jakarta, penduduk Jakarta diberi beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di S1 di dalam dan luar negeri, dan juga tentu untuk di luar negeri. Itu dari aspek sumber daya manusia luar biasa. Jadi diberikan anggaran yang cukup. Selain itu juga ada kartu Jakarta Pintar Plus. Bukan hanya pintarnya, tapi juga kartu Jakarta Sehat, KJS Plus, dan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia luar biasa digalakkan.
Tetapi selain pengembangan sumber daya manusia juga keindahan kota ditata dengan baik. Ayo kita jalan di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, sebagai jalan di Jakarta, kita menyaksikan indahnya jalan itu. Belum lagi dibangun yang namanya bridge, jembatan. Itu luar biasa dibangun. Jadi Anies ini membangun, tidak hanya membangun tetapi juga artistiknya, keindahannya diperhatikan. Nah, bukan hanya pembangunan dan keindahan kota yang dibangun, tapi juga berusaha membangun manusia, terutama generasi muda supaya sehat. Itulah sebabnya di 5 wilayah itu dibangun lapangan sepak bola dan ini berstandar FIFA, saking tingginya standarnya, dan itu gratis, hanya tinggal ditata saja, kemudian diatur penggunaannya agar dijalankan dengan sebaik-baiknya. Singkat kata, Anies menjalankan pembangunan dengan sangat baik di Jakarta. Apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan, dia laksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk membangun stadion olahraga untuk Jakarta. Itu yang sangat indah. Selain lapangan sepak bola bertaraf internasional, juga tengah dibangun, tengah ditata yang namanya tim Taman Ismail Marzuki. Dan kalau kita pergi misalnya di Kemang, kita menyaksikan penataan jalan itu tidak ada lagi kabel yang berseliweran di tengah jalan, tetapi itu ditanam semuanya, dan ketika di malam hari sangat indah kita lewat di situ. Dan memang itu kawasan kuliner di Jakarta Selatan. Kita juga kalau jalan di Cikini Raya, kita juga menyaksikan kabel-kabel tidak lagi berseliweran, termasuk di jalan lain yang sudah sempat ditata, sempat diperbaiki. Tapi memang selama 5 tahun itu memang tidak cukup untuk menata seluruh wilayah Jakarta. Apalagi kita mengalami masalah COVID. Ini sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan, karena akhirnya dana penerimaan APBD di Jakarta juga susut, dan ini mempengaruhi pelaksanaan program. Tetapi sekali lagi, semua mengakui bahwa Anies sukses membangun Jakarta, dan ini adalah modal beliau. Hingga beliau ini walaupun belum menyatakan siap untuk menjadi calon presiden, tapi sudah mencintai masyarakat, sudah yang menggaungkan hal itu, bicarakan hal itu, bahkan telah terjadi deklarasi di mana-mana. Mengapa ini dilakukan? Karena mereka melihat Anies sukses membangun Jakarta. Kalau dia sukses membangun Jakarta, maka mereka juga mimpi di daerah-daerah akan pula beliau sukses membangun daerah. Tidak hanya membangun fisik, tetapi yang lebih penting itu membangun sumber daya manusia, mewujudkan keadilan. Dan itulah yang Anies lakukan di Jakarta, bagaimana membangun keadilan. Apalagi dengan COVID yang menghantam Indonesia, menurut beliau ini adalah peluang, momentum untuk bisa membangun keadilan, membangun kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.